9 SMK Lab Business School Kota Tangerang. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Nur Aini sebagai salah satu guru produktif di SMK Lab Business School yang mengampu mata pelajaran produktif akuntansi. Assalamualaikum Ibu Nur Aini, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu Yaya. Bu Yaya sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik Ibu Nur Aini. Ibu Nur Aini, hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi. Sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran atau sebelum saya melakukan supervisi di kelas Ibu. Hal ini kita lakukan untuk persiapan awal sehingga Ibu bisa lebih percaya diri dan dapat mempersiapkan proses pembelajaran nanti di kelas dengan sebaik mungkin. Bagaimana Ibu? Bersedia? Baik Ibu. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Nur Aini. Yang pertama itu yang berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran apa sih yang ingin diusahakan? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada kegiatan pembelajaran nanti yaitu dengan memilih sumber belajar yang ada, menggunakan media yang mereka pilih sendiri, dan mereka juga dapat menunjukkan menginput data bisnis, menentukan identitas perusahaan yang akan diinput, kemudian menentukan periode akuntansi yang akan diinput pada media pembelajaran yang mereka pilih dengan percaya diri. Juga murid dapat menyimpulkan 5 dampak menginput data bisnis, menentukan identitas perusahaan yang akan diinput, menentukan periode akuntansi yang akan diinput, serta mereka dapat melatih berefleksi dengan berbagai perasaan dan pendapatnya tentang cara menginput data bisnis, menentukan kegiatan identitas perusahaan yang akan diinput, serta menentukan periode akuntansi yang akan diinput dari menggunakan media dan sumber belajar yang mereka pilih sendiri. Murid juga dapat mempresentasikan cara menginput data bisnis, menentukan identitas perusahaan yang akan diinput, dan menentukan periode akuntansi yang akan diinput secara lengkap dengan mempelajari dari berbagai sumber belajar. Seperti itu, Baik Ibu Nur Aini, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai ya. Nah, kira-kira bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai? Untuk area pengembangan sendiri terdapat 2 yang ingin saya kembangkan, mulai dari pengetahuan dan keterampilan. Dimana untuk pengetahuan itu siswa dapat mengetahui, menjelaskan berbagai cara atau tata cara menginput data transaksi, database akuntansi, kemudian menginput menentukan identitas perusahaan, juga menentukan periode akuntansi yang akan diinput dengan mereka. Untuk keterampilan sendiri, mereka dapat mengetahui untuk yang keterampilan sendiri, mereka dapat mempresentasikan cara menginput data, kemudian juga menentukan identitas perusahaan, dan menentukan periode akuntansi yang akan mereka input. Jadi, selain mereka dapat mendemonstrasikan sendiri di dalam lab, mereka juga dapat mempresentasikan berbagi ilmunya kepada teman-teman yang lain. Seperti itu. Baik, jadi untuk area pengembangan yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan pada murid ya Bu ya. Nah, sekarang bagaimana sih strategi rancangan pembelajaran yang ingin Ibu kembangkan di kelas? Mungkin dari model ataupun metode pembelajarannya. Untuk strategi yang akan saya gunakan adalah pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid yang tentunya sudah saya petakan sebelumnya, yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Saya melakukan pembagian kelompok berdasarkan kemampuan belajar murid, kemudian juga kesiapan belajar mereka. Stop. Belum deh? Udah di stop sama Dek? Belum. Oh iya. Saya menggunakan model pembelajaran project based learning, di mana metode ini saya gunakan untuk diskusi
kelompok, juga tanya jawab, dan juga ada penugasan dan proyek tentunya di akhir, di mana proyek tersebut disesuaikan dengan kesiapan belajar mereka, kemampuan belajar mereka. Ada yang membuat mapping, kemudian ada yang membuat poster dan juga video seperti itu, Bu. Oke Bu Nuraini, jadi rencana yang Ibu terapkan dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan sosial emosional, menggunakan model PBL atau PJBL Ibu? PJBL, Project Based Learning. PJBL ya Bu ya. Kemudian metodenya ada diskusi, kelompok, penugasan, dan juga tanya jawab ya, Dan proyek tentunya. Nah, bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Untuk media sendiri saya menggunakan laptop, kemudian Infocus, buku bacaan, handout, juga buku yang siswa miliki, juga saya menggunakan video di dalam YouTube nanti yang akan ditonton oleh peserta didik saya. Juga saya mendemonstrasikan secara langsung bagaimana cara menginput data. Oke, Ibu Nuraini. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Tanggal berapa? Hari apa? Di kelas berapa? Saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut di tanggal 6 Februari 2024 di hari Selasa di jam 10, tentunya di kelas 12 akuntansi dan keuangan lembaga. Baik, Ibu Nuraini. Jadi hari Selasa, tanggal 6 Februari jam 10 di kelas 12 AKL ya. Saya akan datang nanti ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Yang nantinya dalam observasi di kelas itu kita akan melakukan percakapan setelahnya ya Bu ya. Itu namanya percakapan pasca observasi. Nanti juga percakapan tersebut akan didampingi oleh pengajar praktik. Baik, Ibu. Terakhir nih Bu Nuraini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Tentunya dengan percakapan observasi saya mendapatkan gambaran tentang perencanaan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti di kelas 12 AKL. Kemudian juga saya menjadi lebih siap dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Saya juga jadi lebih mantap lagi untuk nanti di kegiatan pembelajaran. Terima kasih Bu Nuraini atas waktunya sudah mau berbincang-bincang pada percakapan pra-observasi ini. Sampai ketemu ya di hari Selasa nanti. Sama-sama Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Fani pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kabarnya hari ini sehat ya? Hari ini kita akan membahas mengenai komputer akuntansi untuk perusahaan manufaktur. Sebelumnya, kita membahas mengenai apa? Membahas mengenai komputerisasi akuntansi perusahaan dagang. Ya, betul sekali. Kemarin, minggu lalu, kita sudah membahas mengenai komputer akuntansi perusahaan dagang. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai komputerisasi untuk perusahaan manufaktur. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan memilih sumber belajar yang ada, murid dapat menerapkan cara menginput data bisnis, menentukan identitas perusahaan yang akan diinput, menentukan periode akuntansi yang akan diinput menurut bahasanya sendiri dengan menggunakan media yang kalian pilih sendiri sesuai dengan kebutuhan. Murid dapat
belajar dan media yang kalian pilih sendiri. Dan yang terakhir, kalian dapat mempresentasikan cara menginput data bisnis, menentukan identitas perusahaan yang akan diinput, menentukan periode akuntansi yang akan diinput secara lengkap dengan mempelajari sumber belajar secara mandiri. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama untuk di mata pelajaran komputer akuntansi, yaitu yang pertama menjaga kebersihan lab, berkata sopan dan menghargai orang lain, saling tolong-menolong dan membantu sesama, dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Setuju? Setuju. Oke, kalau kita akan melaksanakan mindfulness terlebih dahulu dengan menggunakan teknik stop, yaitu dengan menghirup udara dan menghembuskannya. Simak videonya. Sampai ketemu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lia Khairia, calon guru penggerak angkatan 9 SMK Lab Business School Kota Tangerang. Pada hari ini saya bersama dengan Ibu Nur Aini, salah satu guru SMK Lab Business School yang mengampu mata pelajaran produktif akuntansi keuangan dan lembaga yang telah dilakukan observasi supervisi akademik, dan juga hari ini saya didampingi oleh Ibu Lucy Oktavianti sebagai pengajar praktik pada program guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Ibu Lucy, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya baik dan senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bu Yayah dan Bu Aini. Ya, terima kasih Ibu Lucy atas kehadirannya. Di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Nur Aini mengenai proses pembelajaran yang telah dilakukan di kelas tadi, dan juga mengevaluasi sejauh mana sih proses yang telah Ibu lakukan. Bagaimana Ibu? Siap Ibu, silakan. Baik, untuk yang pertama nih, bagaimana perasaan Ibu dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang tadi dilakukan? Alhamdulillah, tadi sudah berjalan dengan lancar, kegiatan pembelajarannya, kemudian juga menyenangkan. Alhamdulillah ya Bu, sudah terselesaikan dengan sangat baik. Bisa diceritakan kembali Ibu bagaimana area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas tadi, dan apakah langkah-langkah atau tahapan-tahapannya telah Ibu lakukan? Menurut saya tadi ketika kegiatan pembelajaran di kelas, kebetulan sekali tadi melaksanakan kegiatan pembelajarannya di lab, di lab komputer akuntansi. Kemudian saya mendiferensiasi berdasarkan kebutuhan belajar siswa yang sudah sebelumnya saya petakan melalui Google Form. Anak-anak sudah menjawab beberapa pertanyaan sehingga terbentuklah 3 kelompok yang berkebutuhan visual, kemudian auditori, dan kinestetik. Nah, tadi juga sudah selama kegiatan pembelajaran dimulai dari kegiatan pendahuluan dengan mindfulness, kemudian juga menanyakan bagaimana perasaan pada saat itu merupakan salah satu KSE yang saya munculkan dengan kesadaran diri. Mereka tahu bagaimana perasaan mereka. Kemudian kegiatan pembelajaran dilakukan dengan diferensiasi proses dan kemudian juga diferensiasi konten, di mana prosesnya itu saya sudah membagikan dengan handout, kemudian juga melalui YouTube video-video pembelajaran, sehingga sesuai dengan kesiapan dan kebutuhan belajar siswa, mereka bebas memilih media apa yang mereka gunakan. Kemudian juga diferensiasi produk. Untuk diferensiasi produknya juga tadi ada 3 dari masing-masing kelompok, yaitu ada mind map, kemudian juga poster berdasarkan standar operasional prosedur dalam penggunaan komputer akuntansi, khususnya aplikasi Mayo untuk perusahaan manufaktur. Kemudian juga membuat video pembelajaran, video tutorial untuk setup database komputer akuntansi pada perusahaan manufaktur. Dan ditakhiri dengan refleksi diri, menanyakan perasaan siswa, bagaimana perasaannya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Seperti itu Ibu ya. Baik, terima kasih Bu Nur Aini. Nah, menurut Ibu, sejauh mana sih area pengembangan yang Ibu lakukan? Apakah sudah berhasil atau belum? Untuk area pengembangan yang dilakukan yaitu dengan melakukan diferensiasi konten, kemudian juga diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Dari melakukan pembelajaran diferensiasi itu adalah salah satu pengembangan yang saya lakukan. Kemudian juga untuk mengontrol kondisi emosional dan sosial peserta didik, itu juga merupakan area pengembangan yang tadi saya lakukan. Dan menurut saya tadi sudah cukup berhasil, mulai dari ada yang tadinya sedih, kemudian menjadi senang seperti itu. Terus awalnya tadinya kecewa, kemudian jadi percaya diri seperti itu. Nah,
kira-kira ada nggak hambatan ataupun kekurangan yang Ibu lakukan atau yang Ibu tadi temukan pada saat pembelajaran di kelas? Tentunya kekurangan pasti ada di setiap proses pembelajaran di kelas. Kebetulan tadi ada beberapa siswa yang saya lihat memang kurang aktif. Jadi di kelompoknya itu tidak melaksanakan diskusi. Kemudian juga ada beberapa yang masih malu-malu dalam mengungkapkan pendapatnya seperti itu. Baik Ibu, tadi kan Ibu bilang masih ada yang kurang percaya diri, tidak aktif, ataupun tadi ada yang masih malu-malu. Nah, kira-kira kenapa sih hal itu bisa terjadi? Menurut saya hal itu bisa terjadi pertama dari kondisi sosial emosional dari peserta didik itu sendiri yang memang anaknya malu-malu. Kemudian juga bagaimana cara mereka mengungkapkan pendapat itu juga masih sangat susah biasanya anak-anak seperti itu. Untuk yang kondisi sosial emosionalnya yang istilahnya dari rumahnya sudah ada masalah, banyak pikiran, atau tadi yang sedih galau diputusin pacarnya juga bisa. Baik Ibu Nuraini. Nah, kira-kira rencana ke depannya apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi proses pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan mengenai kekurangan tadi? Untuk area pengembangan kemudian nanti ke depannya itu saya berusaha untuk lebih memahami lagi kondisi emosional murid, di mana murid-murid saya ini dengan segala keberagamannya, kemudian juga kondisinya pada saat itu, jadi saya harus lebih peka lagi kepada murid-murid saya agar nanti ke depannya kegiatan pembelajaran jauh lebih menyenangkan, kemudian tidak hanya satu atau dua anak yang aktif, tapi juga seluruhnya bisa aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Itu dia. Nah, rencananya nih, kapan Ibu akan melakukan pengembangan kompetensi sosial emosional yang tadi Ibu ceritakan? Saya akan berusaha secepatnya untuk kegiatan tersebut. Itu bisa mungkin ketika pembelajaran selanjutnya, itu di minggu depan, saya akan berusaha untuk lebih memetakan lagi kondisi sosial emosional dari peserta didik saya, sehingga nanti mereka lebih siap lagi dalam menghadapi atau kegiatan belajar mengajar. Baik Ibu Nuraini, terima kasih atas jawabannya. Saya tunggu, semoga rencana kedepannya bisa terrealisasikan. Amin. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Lucy sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik dan juga tanggapan terkait dengan proses supervisi akademik yang telah dilakukan. Oke, baik. Terima kasih Bu Yaya dan Bu Ani. Saya sudah melihat secara langsung ya bagaimana percakapan pasca observasi yang sudah dilakukan oleh Bu Yaya terhadap Bu Ani. Nah, dari percakapan tersebut saya bisa menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan Bu Ani sudah sangat tepat sekali. Prinsip coachingnya antara Bu Yaya dengan Bu Nuri juga dapat ya. Jadi di mana Bu Yaya memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga yang memancing coaching yaitu Bu Nuri untuk menemukan apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan, kemudian apa saja yang harus ditingkatkan, kekurangannya di mana. Nah, disinilah poin penting dari sebuah pasca observasi. Nah, di sebelum observasi ada hal-hal yang disepakati dulu gitu ya terkait dengan pelajarannya dan lain-lain. Nah, setelah observasi ini maka sudah seharusnya seperti ini, artinya membiasakan seorang guru itu untuk mengevaluasi gitu ya. Kalau sebelumnya mungkin kita setelah mengajar selesai gitu ya, tanpa harus kita membiasakan diri dengan yang sudah kita lakukan tuh betul nggak sih, sesuai atau tidak, kemudian berhasil atau tidak, itu adalah poin pentingnya. Nah, tadi Bu Nur Aini sendiri sudah menemukan gitu ya bahwa ada beberapa hal yang harus ditingkatkan. Artinya di sini upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kepada peserta
Jadi sudah sangat bagus untuk dilakukan dan disadari oleh guru Anda.